Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat bermanfaat. Ya, alhamdulillah kita mengudara lagi. Ini hari Rabu tanggal 23 November 2022. Kita kedatangan tamu spesial. Yang satu nggak spesial, yang satu spesial. Tapi karena dua-duanya tamu, ya saya semuanya hormati ya. Oke, jangan lupa kita dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ding dong, ding dong. Oke, ya. Mari kita perkenalkan narasumber kita nanti untuk wawancara, yaitu dengan judul Sungai sebagai Pusat Peradaban Dunia. Ya. Ini tamu saya, mari kita perkenalkan mulai dari yang baju loreng-loreng gak karuan. Nama saya biasa Mahfudin Mas Jaka, masyarakat Jagali, sebuah komunitas peduli sungai di Kabupaten Brebes, Tegal, dan Kabupaten Tegal. Monggo yang satu. Ditarik Pak. Baik, nama saya Atmo Tan Sidik, pegiat literasi dari Kota Tegal. Oh, ini berarti Pak ATS, Pak Atmo Tan Sidik itu budayawan ya? Budayawan. Ini Pak Haji nih, Pak Hajinya jangan dihilangin loh. Dokter Ades Haji Tan Sidik. Atmo Tan Sidik. Jawa Cina Arab. Nah, Jawa, Cina, Arab. Nah, ini blasteran ya, macam-macam. Jadi ini kita itu biasa santai, ngopi, ngerokok, nggak ada masalah ya. Ini adalah pegiat-pegiat sosial di masyarakat. Mari kita dengarkan ujangan atau apa wis, yang penting ada manfaatnya dari Pak Atmo dan Mr. Jaka ya. Monggo Pak Tan Sidik. Baik, saya akan menyampaikan satu obrolan terkait sungai sebagai pusat peradaban. Ya. Dalam janturan Kidarang ada yang mengatakan Dekat jadi. Sirna ilang kertaning bumi, wong wadon ilang wirange, kali ilang kedunge, wong desa ilang lumbunge, sedulur ilang silsilae, wong wadon ilang wirange, pejabat ilang kaprawirane, ulama ilang fatwane. Alhamdulillah Mas Alan, Mas Mahfudin orang ilang silaturahmi. Alhamdulillah, masya Ya, Allah. sungai jangan dianggap enteng sebagai pusat peradaban. Ya. Mohon maaf, kami dulu mantan kepala desa. Ini Pak Kijangan, Kecamatan Belakambak, Kabupaten Brebes pada tahun 1889 dan 1997. Saya menyaksikan wong desa ora duwe iwak mancing ing sungai, ora duwe sumur aduse ning sungai, panggotong kayu wong duwe dedek iya di sungai. Nah, kondisi sungai saat ini memprihatinkan seiring pola perilaku yang konsumtif dengan kualitas sampah yang barbar. Sehingga tegaslah apa yang dikatakan di dalam surat Ar-Rum, Zuharul fasad bil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Telah terjadi kerusakan di daratan maupun akibat ulah Manusia. Nah, kita sebagai Khalifahullah fil ard diberi kewenangan. Betapapun semua terserah Allah, tapi ada desentralisasi. Jailun fil ardi khalifah. Kita boleh merencanakan. Iqra itu bukan hanya membaca, berliterasi dalam konteks huruf, Ya. tapi anon titi mangsa termasuk membaca alam. Lingkungan. Ini sudah November, Desember itu kerata bahasa gede-gedene sumber. Januari hujan sehari-hari. Maka para pengambil kebijakan, para ulama dan siapapun yang bisa bermitra untuk menciptakan tata dunia yang rahmatan lil alamin dapat meminimalisir kualitas banjir. Dengan apa? Bersih sungai sejak dini. Ya, setuju. Nah, ini alhamdulillah saya melihat tayangan di Metro TV beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kali Babakan sudah melibatkan penyair untuk menyadarkan. Ini artinya ada kesadaran bahwa
persoalan banjir sungai tidak hanya persoalan teknis PU pengairan, unsur budayaan untuk menyadarkan, untuk berliterasi melalui puisi dan seterusnya. Nah, perkenankan saya menyetir sebuah puisi penyair Celurit Emas Madura, Kiai Haji D. Zawawi Imron. Beliau adalah pemeroleh penghargaan sastra Asia Tenggara. Judul puisinya Sungai Kecil. Sungai kecil, sungai kecil, terangkanlah dari mana negeri asalmu. Di atasmu akan kubangun bambu agar para petani dengan mudah melintasimu. Dan di lubukmu akan kubersihkan agar para perampok, saya ulang, para perampok yang mandi menikmati juga sejuk airmu. Loh, mengapa perampok? Inilah kekuatan seniman budayawan ahli hikmah, bahwa setiap orang punya hak untuk husnul khotimah. Dan siapakah yang undang? Gusti Allah. Wahai orang-orang yang melampaui batas, janganlah engkau berputus asa atas rahmat Allah sepanjang ada niat, berupa cara, berpikir, cara. Nah, semuanya itu yang terbaik menggunakan bahasa ibu, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum bil ahsan. Dengan kaulan layyina, kaulan sadid, kaulan maisura, kaulan karimah, kaulan ma'rufah. Kaulan ma'rufah. Santri. Saya kira itu pemikiran saya tentang bagaimana bersifat dengan saudara Haji Mahfudin Hasan, MSI, Magister Sungai Indonesia. Begitu ya. Maturun. Nih sebenarnya saya menarik dengan apa yang dibawa Mas Mahfud kenal saya ya. Satu di samping KPU, mantan KPU. Kalau KPU kan ada mantan, tapi kalau pegiat kali kan nggak ada mantan. Ya. Jadi saya tertarik karena sebenarnya di satu sisi dikala kita mau bikin channel itu sangat unik untuk masalah masyarakat jaga kali satu. Yang kedua, manfaatnya itu luar biasa. Allah menciptakan segala sesuatu, maksudnya apa itu yang membuat kehidupan itu sebenarnya juga dari air juga, ya. Wajahna minal ma'u kula syai'. Nah, itu maksudnya saya lupa. Ya, namanya mahalul khoto wanisyan. Ya, jadi tetap ada pembelaan. Ya, kayak Gus Baha. Ya, jadi apapun kalau orang ilmiah ya berilmu insya Allah bisa walaupun kekurangan tetap bisa ditutupi. Oke, Mas Mahfud sekarang gini. Kenapa jenengan kok dari KPU ya sampai ke situ? Mohon maaf. KPU kan ada uangnya. Kalau jaga kali nggak ada uangnya, kenapa tertarik sih? Jadi gini, dalam perjalanan di KPU kami memang membuat komunitas peduli sungai ya. Peduli sungai, dan kami memulai di 2006. Waktu itu masih aktif lah KPU. Kami membersihkan secara gotong royong bahwa warisan nenek moyang kita Indonesia ini kan gotong royong, dan saya harap tidak akan pernah punah. Dan contoh-contoh gotong royong keberhasilannya udah banyak. Mengusir jajah kita ya karena gotong royong. Nah, yang utama kami mungkin ilham apa wangsit ya, Mas ATS. Kakek saya itu ulu-ulu. Bibit ngurusin pengairan ya. Ulu-ulu tukang bagi banyu. Ya kan? Ulu-ulu duwe sawahmu seprapat. Anaknya 6. Tapi uniknya jadi anaknya Mbah Tasnyan ya, Tasnyan. Tapi kemudian darani Mbah Nur apa ya. Nah, di situ uniknya 6 anaknya ini ulu-ulu loh, penghasilan pira, duit gawan atau modal gue mau seprapat baru. Seprapat itu 1750 meter persegi sawah. Hasilnya kan oleh singaripane barmanan oleh pekaten. Jatah. Iya. Gabak kering gabak kering. Pirang kilo per baune lah, perapatannya pira. Nah, anehnya 6 orang anak kini dimet mantu wong sugih kabeh, Mas. Sing wong 6 bocah 6 iki. Berarti payu larang lah ya. Payu larang artine dimantu wong sugih. Iya. Kan bapak-bapakne nyong termasuk dadi mantune wong sugih. Iya. Nah,
pada baik adik-adiknya juga begitu. Udah sampean sih? Alhamdulillah. Iya, duwe segara lah. Segara. Ya. Nah, kembali gitu Mas, jadi terilhami oleh itu. Yang kedua, bagaimana juga kami menamakan diri komunitas ini masyarakat jaga kali. Kalau dibalik kan kali jaga. Ya. Jelas-jelas sampean ngerti lah kalau santri Ya. bagaimana Sunan Kalijaga Ya. itu perannya Mhm. pro sungai, Ya. peduli sungai. Nah, kami jadi semakin lama bahwa sungai itu menjadi pusat bencana, limpas air, boleh tanggul, Ya. mesepe banggul itu kan. Nah ini apa? Sedimentasi Mas, pendangkalan sungai. Jadi ketika curah hujan muncul ada di musim apa sih, rendeng ya, musim penghujan. Ini kan yang riskan itu adalah sungai. Karena apa? Sungainya udah banyak banget di Brebes, di Kota Tegal. Kalau coba kita hitung coba, banyak tuh kali-kali besarnya, belumnya kali kecil, kali menengah dan seterusnya. Nah ini menjadi keprihatinan kami dan kami memberi edukasi berkelanjutan kepada masyarakat Girli ya, pinggir kali ya. Ini agar sadar lah memiliki rasa memiliki sungai, bagaimana persoalannya, artinya tidak membuang sampah, kemudian apalagi ya ngopeni lah. Kemudian jangan lupa pemerintah yang punya kebijakan dan punya anggaran ya, itu juga memprioritaskan persoalan itu. Sehingga apapun budaya itu budaya agraris ya, membutuhkan peran sungai. Kali, Blumbang, Plowen, semua lah ya. Saluran-saluran air itu, saluran banyu ya gitu ya. Jadi mohon izin nanti saya selaras dengan tadi kami alhamdulillah sudah dalam rangka pahlawan dari pahlawan kemarin. Iya kami melakukan gerakan kolaborasi pentahelix bersih-bersih dan normalisasi Kali Babakan Desa Cimohong, Desa Keratahan. Di situ ada 2 desa dan panjang kurang lebih 7 kilo Mas. Jadi bersih-bersih kemudian kami normalisasikan. Tentu menggunakan alat dan tentu ini menyerap banyak anggaran Mas. Ratusan juta Mas. Dan alhamdulillah tanpa dana dari APBD, non budgeter. Berarti tadi relawan ya? Jadi kami menggalang donasi dari para pelaku usaha, pabrik, PT. Aduh, gimana penjara Dan alhamdulillah ada respon lah, artinya sebagai ukuran keperbiakan mereka terhadap lingkungan itu. Ini bagus, maksudnya begini Mas. Ini adalah jenengan berarti secara tidak langsung memberi edukasi kepada masyarakat. Ya semoga sih di Tegal ada, cuman saya belum tahu gitu ya. Ada di sana di Uji ada. Oh ada ya. Ada aktivis juga peduli sungai. Ya jadi kita berterima kasih lah kepada para aktivis. Kita acungkan apresiasi karena kita nggak mampu meluangkan waktu, tapi mereka beliau itu sangat meluangkan waktunya jadi bermanfaat. Oleh karena itu oke Mas Mahfud, jadi saya selalu mendukung dan semoga jenengan juga diberi kesehatan selalu, diberikan tebal dompetnya biar perjuangannya berkelanjutan. Karena nyuwun saya mohon maaf nih Mas Mahfud dan Pak ATS ya. Jadi pakainya bahasa itu aja lah, politik AHY, SPJ, ya, JKW, ATS ya. Jadi terkenal belum ke AHY Pak Haji ATS ini gini, rata-rata itu kita sudah salah mindset. Mohon maaf nih ya, saya kayaknya ada kesamaan dari baca bahasa tubuh dari Pak Haji ATS. Kalau sama Pak Haji Mahfud kayaknya ada beda-beda dikit gitu loh. Tapi kalau sama Pak Haji ATS ada kesamaan. Maksudnya Pak idealis dalam hal apa? Mindset. Gini Pak, mindset orang saat ini itu berjuang itu hanya buat retorika. Yang namanya berjuang, yang namanya cinta itu bukan kata sifat, tapi kata kerja. Maka harus dilaksanakan. Saat ini orang ngomong cinta NKRI, tapi justru setelah jadi pejabat kaya raya dari kekayaan negara. Ya, kalau saya pengennya begini Pak. Ini katakan apa bahasa saya, ide konyol lah. Mari ayo kita cinta NKRI, kita iuran buat bayar hutang negara Indonesia entah berapa-berapanan dari yang masyarakat bawah ke masyarakat pejabat kelas atas. Tapi saat ini belum ada ide seperti itu. Makanya perjuangan yang Anda panjenengan sedoyo sedang laksanakan saya dukung maksimal. Dan kita juga memberi edukasi kepada masyarakat
biar namanya perjuangan itu siap ngeli, siap metu duite, siap metu waktune dan lain sebagainya. Ini menurut jenengan bagaimana Pak Haji ATS? Baik, ini mohon maaf. Yang pertama saya bersyukur pada Allah bahwa pertemuan ini min haitsu la yahtasib. Betul. Tidak diduga. Ini bahkan bah. Ini kanca. Tahu-tahu begini. Ini mohon maaf, Ya. ada sesuatu yang mengejutkan. Saya orang yang sangat meyakini partisipasi hanya bisa muncul jika basisnya spiritual. Di luar itu namanya mobilisasi. Gak bisa ya Pak? Ya. Karena jahadu fisabilillah bi amwal, Wa politik. anfus. Iya. Politik dan logistik itu satu. Ya. Tapi mengapa seorang Mahmudin yang awalnya pasti ujung tombak loh ini Ya. mau bergerak di sungai? Agak wajilat kulkum deg oh jebule trah mbah tanyan Tasnyan. seorang tasnyan Aktivis. ulu-ulu sing seprapat bau tapi anaknya barokah. Saya menjadi teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya. Sab'atu yajril adri ajruhuna wa huwa fi qabri ba'da mauti man alima ilman aw karonahron aw khafaro bidron aw ghurasa nahlan aw bana masjidan aw warasa mushafan aw taroka waladan yastaghfir lahu ba'da mauti. Ya. Mbah Tasnyan itu anaknya bisa tukul dari bibit bebet karena hadis itu 7 golongan yang tetap diakhiri kebarokahan betapapun sudah meninggal, yang menularkan ilmu, yang mengalirkan sungai untuk mendaya-gunakan lahan-lahan pertanian, yang menggalikan sumur ketika kemarau tangganya oli langsung, Ya. yang menanam tanaman kurma tali dalam konteks Indonesia boleh kelapa, bodin dan Padi dan sebagainya. Aubana masjid yang membangun madrasah masjid. Nah, awarosamus kapan? Nah, autaroka waladan yastaghfir lahu ba'da. Mendoakan. Jadi tadi mengalirkan sungai enggak gampang. Ingat, kejayaan negeri Sabah. Baldatun thayyibatun warabun. Kaji lebih dalam. Itu ada bendungan Ma'rib, ada sungai yang digenjot hujan awal tidak melondor ke laut, tapi dinaikkan sungai. Itu yang menginspirasi ketika saya menjadi kepala desa bisa panen 2 kali dan membangun bendungan. Karena saya ngaji ngerongat tafsir Munir Syekh Nawawi Bantani Tanara Al-Jawi. Ya. Tapi ini ingat loh, salah saya berarti salah pendengaran. Tapi saya itu ada sumbernya. Benar. Ya, itu ikut mutabi'il ulama. Itu. Jadi bendungan Ma'rib Subhan. Ya. Ya. bisa digenjot toh. Ya. Melondor hujan awal tidak mubati. Tek digenjot naikkan. Nah, inilah keunggulan orang NU ya. Jadi serba bisa dalil. Jadi kalau mau bergaul dengan orang NU jangan kaget nanti dalilnya keluar terus. Ya, tapi itu intermezzo aja. Jadi pada intinya adalah tadi Pak Haji bilang bahwa kekuatan spiritual lah ya, yang bisa menggerakkan jiwa kita karena kita memang apalagi mempunyai jiwa spiritual yang tinggi, maka akan cepat nyambung. Oleh karena itu, mari kita sesuai dengan logo ini ya, moto ini ya, sehat, semangat, bermanfaat. Terakhir, ada sebentar. Nah ini sebelah ada sebentar, tidak apa-apa. Oke, ini session terakhir. Ini yang mau Bang Jaka, Mas Jaka, Haji Mahfud. Panggilannya Mas Jaka mau membacakan puisi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, sedulur, kami akan membaca puisi ya. Puisi ini bahasa Brebes, bahasa Tegal, bahasa Indonesia. kali Pemalang. Ini bahasanya bahasa Jawa sih ya. Ya. Judulnya Sungai Babakan, Kali Babakan. Ya, ke karangan teman kita nih, namanya ATS, namanya saya, Uswadin. Mas Uswadin, Dokter Uswadin di Ya, Jakarta. udah pernah. Ya. Kali Babakan. Kaline gede, ambane ora kira-kira. Bruk dawa akeh ceritane. Babakan kali singsokan gawe misteri. Sering bocah-bocah sing adus keli kegawa banyu. Ana sing klelet ora ketemu-ketemu. Saiki babakan kayong tambah cilik. Jerone ya tambah cetek. Akeh alang-alange lan rungkun. Ndadekna banyu sing gunung ora kewadahan.
tanggul sing digawe kadang jebol. Akhirnya bludak sampai nang omah lan dalan-dalan. Saya pikir ini sebagian yang saya ambil panjang banget, tapi ini minimal perhatian kita atau gambaran dari seorang penulis puisi ini Mas Suwati ini untuk kita semua, untuk terhadap Sungai Babakan. Sungai Babakan ada di Kabupaten Brebes ya, di Tanggungan, di Cimohong, Kerakahan, di wilayah ini. Kalau yang di kan Kabupaten Kaligung. Ya. Situasinya sama Mas. Sudah mulai menyempit, dangkal, waktunya digali, secara liar dan sebagainya. Jadi kembali saya setuju dengan Mas ATS tadi bahwa ketika ini kita memikirkan dalane banyu, sebab dalane bayi juga anak, dalane banyu, dalane bayi anak. Ya sedulur, mari kita peduli dengan dalane banyu gue mau. Bisa sungai, irigasi, drainase, got, lubang, lan sampai turute. Minimal sampai sadar bahwa ketika kita bangun tidur mesti nguyuh. Ketokna banyu. Ketokna banyu. Mesti celeweran ning comberan gue mau. Comberan gue maling got, maling dan sebagainya, Mas. Ini bahwa lingkungan hidup kita adalah pinjaman dari Allah. Oh, bukan generasi kita, warisan anak cucu kita akan diberikan kepada mereka. Jadi mari kita memberikan lingkungan hidup kita ya, dari sawah, dari laut dan sebagainya ini untuk anak cucu kita. Saya pikir itu ya. Jadi ini kita sepakat bahwa sungai adalah pusat peradaban. Itu masih banyak sekali kajiannya dari Mesir, Mesopotamia dan sebagainya, Sriwijaya, Majapahit masih. Nanti kita jam sesi terus sendiri ya untuk membahas persoalan ini. Sampai itu salam. Thank you. Siap. Oke ya, sedulur KB, Bergas Pasi SSB dimanapun berada. Mari kita ambil pelajaran dari perbincangan ini, karena jelas tadi Pak Haji di samping budayawan ternyata juga alim ya. Jadi kita ambil apa yang beliau sampaikan sama Mas Mahfud tadi, yaitu apa sih? Kita jangan mempersulit air untuk tetangga-tetangga kita jika kita kepengen mendapat kemudahan-kemudahan dari Allah, walaupun tetap kita memberi apa yang kita miliki pun kepada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Jadi pada intinya berbagi baik air maupun apa, kalau nggak bisa berbagi apapun harta ya senyumlah ya. Yang terpenting bahwa kita harus tahu bahwa air adalah sumber dari segalanya, dari segala kehidupan. Oleh karena itu, jangan kita pernah menyia-nyiakan air, dan kita rawat air bersama-sama, dan kita dukung para penjaga kali ini. Ya, dari masyarakat Jaga. Mas Jaka itu masyarakat Jaga Kali. Oke, closing statement dari Pak Haji. Closing Pak Haji. Salut untuk sebuah puisi yang sudah memiliki komitmen sosial. Biasa puisi bicara angin, tapi ini sebuah puisi kontekstual. Jadi punya misi takaful ijtima, terpanggil terhadap persoalan itu tadi. Ini indah ketika kepenyairan seorang Uswadin Usman bicara kali Babakan. Jadi bukan hanya kaburomatan indallah antakulu malakafalun. Maha benci Allah terhadap cuma mereka yang berdiskusi tanpa menindaklanjuti ke dataran aksi. Bisa ngomong orang bisa ngomong. Ini puisi ini telah menyadarkan. Semoga kata Paulo alfabetisasi menumbuhkan konsientisasi sikap empati dan depowerisasi. Inilah konsepsi surat Al-Maun. Jadi agar ide bacaan kita ilmu kang tinemuning lagu. Ingat lagu Bengawan Solo. Mata airmu dari Solo, ya kan? Dari tetes air hina kau cipta. Air dan insya Allah lebih intens. Dalam silaturahim berkelanjutan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi semoga bermanfaat obrolan kita, dan kita ambil dari apa yang tadi didiskusikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ding dong, ding dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.